siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari 2 Tawarik 5 ayatnya yang kedua hingga 2 Tawarik 6 ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk dapat beraktivitas dari pagi hari hingga malam hari. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari 2 Tawarik 5 ayat 2 hingga 2 Tawarik 6 ayat 2. Dengan perikop pentabisan bait suci. Beginilah firman Tuhan. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi, kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Herman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu
yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Saudaraku, di sini kita bisa melihat betapa Allah bekerja pada pembangunan rumah Tuhan. Dan pada pentabisannya, Allah hadir di dalam ibadah pentabisan yang diadakan oleh Salomo dan para imam dari suku Lewi. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Baiklah kita selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan seperti janji Tuhan, di mana 1, 2, ataupun 3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Oleh sebab itu, mezbah keluarga, pembacaan Alkitab dan doa adalah hal yang terpenting dalam keutuhan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami bahwa kamilah bait suci-Mu Tuhan, di mana Engkau bersemayam di hati kami. Dan kami pun harus memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mampukan kami ya Bapa, untuk dapat selalu membersihkan diri kami dan selalu mendirikan mezbah bagi Engkau dalam hati kami, dalam keluarga kami, sehingga kami boleh lebih dekat kepadamu dan lebih merasakan kasih Tuhan bagi kami. Kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami oleh kasih anugerah-Mu pada esok pagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang